Ya, halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya di channel Icas Closer. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara mengganti pasta untuk PS4 Pro. Ini PS4 Pro yang saya gunakan di rental saya sendiri. Ini seri 71, tapi saya lebih banyak menggunakan seri 72. Baik seri 71 atau 72 itu mengganti pasta hampir sama. Hanya saja ada perbedaan atau sedikit perbedaan pada beberapa bagian mesinnya. Tapi secara keseluruhan itu hampir sama. Jadi untuk PS4 Pro itu sendiri, keharusan kita mengganti pasta itu ditandai oleh 3 tahap. Yang pertama, kipas akan kencang. Kalau pada saat itu mesin tetap kita gunakan dan belum kita ganti pasta, nantinya tahap kedua itu ada peringatan pada layar TV untuk mematikan mesin karena terlalu panas. Dan pada saat itu juga mesin masih bisa kita gunakan. Dan kalau kita belum mengganti pasta, nantinya itu akan masuk ke tahap ketiga. Mesin secara otomatis akan shutdown sendiri atau masih mati sendiri. Jadi seperti itu untuk PS4 Pro. Jadi saran saya untuk teman-teman yang memiliki PS4 Pro, itu sebisanya luangkan waktu. Kalau kipas sudah kencang itu sebisanya segera mengganti pasta. Karena mengganti pasta untuk PS4 Pro itu bisa saya bilang sangat-sangat mudah. Jadi teman-teman bisa melakukan ini di rumah dan tidak perlu ke servis PS. Teman-teman hanya memerlukan beberapa alat dan yang pasti itu sudah menyiapkan pastanya. Oke, sekarang kita langsung saja. Jadi di sini teman-teman memerlukan beberapa alat. Yang pertama itu obeng bunga. Ini ukuran sedang sudah cukup. Selanjutnya obeng plat yang kecil. Selanjutnya obeng Torx T8. Ini obeng khusus untuk PS, memiliki lubang di tengah. Selanjutnya pinset dan kuas. Nantinya akan kita bersihkan PS-nya. Tapi untuk membersihkan PS saya biasanya menggunakan vacuum cleaner karena ini hasilnya jauh lebih bersih. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan kuas. Dan yang paling penting itu teman-teman sudah harus menyiapkan pasta. Saya selalu menggunakan Cleanout dari Thermalgrease karena belajar dari pengalaman saya secara pribadi. Kalau saya menggunakan Cleanout itu ganti pastanya jauh lebih lama. Kalau saya gunakan merek lain itu biasanya 5 atau 6 bulan itu sudah minta ganti pasta. Tapi kalau saya menggunakan Cleanout itu cukup lama. Di sini teman-teman bisa lihat ini mesin yang saya gunakan di rental dan setiap saya ganti pasta itu saya beri label. Terakhir saya ganti pasta itu tanggal 24 bulan 3 2021. Jadi bulan 3 nanti itu sudah setahun. Jadi ini pas 10 bulan baru saya ganti pasta dan itu tergolong cukup lama. Baru kita ganti pasta lagi. Oke, sekarang kita akan buka dulu mesinnya. Pertama kita akan buka harddisk. Di sini teman-teman memerlukan obeng plat kecil seperti itu. Selanjutnya kita gunakan obeng bunga untuk membuka harddisk. Oke, sekarang kita buka baut pada bagian segel void. Tapi di sini segel voidnya sendiri saya sudah lepas waktu saya ganti pasta pertama kali untuk mesin ini. Oke, sekarang kita buka cover untuk bagian bawah. Jadi untuk membuka cover bagian bawah ini teman-teman hanya perlu menarik kedua sisi bagian ini seperti ini dan melepas pin penahan menggunakan obeng plat yang kecil. Oke, kalau sudah terlepas seperti ini tinggal ditarik dan di
dorong. Oke, dorong, itu sudah terlepas secara otomatis. Oke, sekarang kita buka cover dulu. Untuk bagian atas itu seperti halnya kita membuka cover untuk bagian bawah. Itu bagian depan dari mesin kita angkat seperti ini. Dan kita dorong. Oke, ini sudah terlepas. Selanjutnya kita buka dulu dua baut pada bagian ini yang menahan untuk PSU-nya. Di sini menggunakan obeng khusus untuk PS, obeng Torx. Oke, sekarang kita balik lagi untuk kita buka PSU-nya. Oke, kita lepas. Selanjutnya kita buka untuk PSU-nya. Ini tinggal diangkat, tapi berhati-hati jangan langsung diangkat karena ada bagian yang harus kita lepas. Sini teman-teman bisa lihat. Untuk kabel PSU-nya kita harus lepas. Oke, ini PSU-nya sudah terlepas. Selanjutnya kita balik untuk kita lepas. Jadi di sini kita lepas semua, baik itu kabel fleksi, kabel yang menghubungkan ke motherboard, dan baik itu kabel Bluetooth. Jadi kita lepas semua, dan semua baut yang ada pada bagian ini kita lepas semua. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali membongkar atau membuka PS4 Pro itu, sebaiknya untuk bagian bautnya dikelompokkan sesuai dengan bentuknya, agar nantinya pada saat memasang kembali itu nanti tidak ada yang salah pasang atau keliru dalam memasang. Oke, kita buka semua baut pada bagian ini. Oke, setelah kita lepas semua baut, selanjutnya kita lepas semua kabel fleksi dan semua kabel pada bagian ini. Sini saya sarankan berhati-hati. Jangan sampai ada kabel fleksinya yang rusak. Oke, semua sudah kita lepas. Oke, sekarang kita lepas untuk covernya. Selanjutnya kita lepas baut pada bagian ini. Oke, teman-teman bisa lihat pastanya itu sudah benar-benar kering. Jadi ini yang jadi penyebab utama mesinnya itu kipasnya kencang.
Oke, sekarang kita akan bersihkan. Biasanya kalau saya hanya menggunakan kuas itu, semua bagian saya lepas. Tapi setelah menggunakan vacuum cleaner, sampai pada bagian ini saya sudah tidak buka semuanya, tinggal saya vakum dan itu sudah cukup. Oke, ini vacuum cleaner yang sering saya gunakan, yang saya rubah jadi kompresor. Karena fungsi dari vakum ini sendiri bisa sebagai vakum dan bisa sebagai kompresor. Jadi kalau menggunakan ini untuk PS4-nya sendiri, saya hanya buka sampai bagian ini, tidak perlu saya buka semua bagian untuk membersihkan secara total. Karena menggunakan ini itu sudah cukup, hasilnya nanti sangat bersih. Oke, ini sudah cukup. Tinggal kita kuas-kuas sedikit. Jadi teman-teman bisa lihat ini hasilnya sangat-sangat bersih. Jadi di sini kuas kita gunakan hanya sekedar untuk membersihkan sisa-sisa debu yang melengket. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan aplikasikan untuk pastanya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk mesinnya sendiri sudah sangat bersih, dan untuk bagian lainnya juga ini sudah saya bersihkan, baik menggunakan vakum atau kuas, itu sudah cukup bersih. Nah, sekarang tinggal kita aplikasi pasta. Jadi yang pertama kita harus bersihkan dulu pasta yang lama. Saya biasa menggunakan kertas karton untuk mengangkat pasta lama. Sini teman-teman bisa lihat ini benar-benar pastanya itu benar-benar kering. Oke, selanjutnya kita gunakan alkohol, kita bersihkan. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita akan bersihkan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat itu pastanya sangat kering. Dan mesin ini sendiri hampir setahun, sekitar 10 bulan baru ganti pasta. Oke, selanjutnya kita bersihkan juga menggunakan alkohol. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita akan aplikasi untuk pastanya.
Oke, jadi saya mengganti pasta itu seperti ini, mengikuti arah panjang dari bentuk dari IC-nya itu, sehingga nantinya pada saat ada tekanan itu dia akan melebar secara otomatis dan tidak melebihi dari garis pinggir untuk bagian ini. Jadi seperti itu. Oke, sekarang akan kita pasang kembali atau kita rakit kembali mesinnya. Oke, di sini teman-teman harus perhatikan jangan sampai ada kabel fleksi yang terjepit pada saat memasang kembali. Oke, sekarang kita pasang untuk covernya. Oke, sekarang kita pasang semua baut pada bagian ini dan kabel serta kabel fleksibel, baik itu kabel Bluetooth, kita pasang semua. Oke, ini sudah kita pasang, tapi dua bagian pada baut pada bagian ini belum kita pasang karena ini nanti setelah kita pasang power supply-nya, kita pasang dulu. Oke, selanjutnya kita pasang dua baut yang saya maksud tadi. Ini bisa terpasang kalau PSU-nya sudah terpasang. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita pasang covernya. Oke, ini sangat mudah untuk kita pasang. Selanjutnya kita pasang cover untuk bagian atas. Oke, ini sudah kita pasang cover atas bawah. Selanjutnya kita pasang kembali harddisknya.
Oke, dan selanjutnya kita pasang cover untuk menutup harddisk. Selanjutnya kita pasang baut yang terakhir. Oke, jadi ini sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman, mengganti pasta untuk PS4 Pro. Untuk tingkat kesulitannya sendiri itu sangat-sangat mudah. Jadi saran saya untuk teman-teman yang memiliki PS4 Pro itu, kalau hanya mengganti pasta tidak perlu ke tukang servis, hanya perlu menyiapkan beberapa alat, dan yang pasti teman-teman harus menyiapkan pasta dan sebisanya menyiapkan juga untuk thermal padnya. Jangan sampai ada thermal pad yang rusak, karena itu bisa berakibat pada mesinnya nanti. Oke, jadi hanya itu yang kali ini bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Jika sekiranya apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, saya tetap mengharapkan dukungan atau support untuk teman-teman semua untuk channel ini. Oke, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.